Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Kedegilan. Firman Tuhan terdapat di dalam Markus 3 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca perikop firman Tuhan pagi hari ini, orang-orang Farisi sungguh memiliki hati yang keras. Dan kekerasan hati mereka sungguh telah membutakan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, sehingga mereka memiliki keadaan hati yang mendukakan hati Yesus. Pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini? Inilah yang disebut dengan kedegilan. Kedegilan adalah sifat hati yang keras, dan sifat ini dimiliki orang-orang Farisi. Sudah berapa kali banyaknya di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ini. Dari mulai menyindir mereka, memberitahukan berkali-kali, bahkan menegur dengan keras. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, bahkan menolak dia. Siapakah yang dimaksud dengan orang degil? Saudara, orang degil adalah orang yang sadar dirinya salah, namun tetap membenarkan diri. Jika kita sadar bahwa kita salah, tetapi tidak mau mengakui kesalahan kita, tidak suka ditegur, tidak mau menerima nasihat, dan tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita, maka dalam hidup ini kita tidak akan melihat datangnya hari-hari baik. Bagaimana kita dapat mengalami berkat dan perkenanan Tuhan kalau kita tetap keras hati? Kemudian saudara, orang yang degil adalah orang yang sombong. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, namun tetap mau mengikuti pandangannya sendiri, kemauannya sendiri, misalnya saja kita sudah tahu bahwa firman Tuhan berkata mengampuni, tetapi kita masih mendendam. Firman Tuhan berkata kita harus menjadi berkat, tetapi dalam hal menabur kita masih hitung-hitungan. Dalam soal mengasihi, kita masih timbang-timbang. Firman Tuhan berkata, andalkanlah Tuhan, tetapi kita masih mencari-cari alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan, karena merasa masih kuat dan sanggup berusaha sendiri. Ini adalah kesombongan saudaraku. Orang yang degil mungkin saja adalah orang yang sudah bertobat, dan kecenderungan orang yang degil biasanya tidak mudah tunduk kepada otoritas. Inilah yang mengakibatkan pemberontakan. Kita tidak mau bukan mendukakan hati Bapa kita di surga karena menjadi anak-anak pemberontak? Untuk itu, janganlah kita degil. Karena kedegilan tidak akan diberkati Tuhan. Miliki kerendahan hati, karena firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 6, "Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan, di mana pagi ini firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak memiliki hati yang degil,
karena ternyata Engkau tidak menyukai orang yang hatinya keras. Terlebih itu akan membuat kami menjadi anak-anak yang sulit diajar dan pemberontak. Penuhilah hati kami pagi ini dengan roh lemah lembut dan rendah hati Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.